Pernyataan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang menyoroti praktik goreng-menggoreng saham di pasar modal dinilai menjadi sinyal pemerintah ingin mengembalikan arah pasar ke saham-saham dengan fundamental kuat. Lantas, apakah keinginan untuk membersihkan saham gorengan ini mampu direalisasikan? Untuk mengelaborasinya sudah bersama kami melalui sambungan virtual ekonom senior KB Valbury Sekuritas Fikri Permana. Selamat pagi menjelang siang Mas Fikri, bagaimana kabar Anda? Pagi menjelang siang Mbak Megi, alhamdulillah sehat Mbak. Baik, salam sehat Mas Fikri. Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah Mas Fikri bisa memberikan gambaran kepada pemirsa mengenai fenomena saham gorengan, sudah berapa lama praktik ini dilakukan dan apa sebenarnya saham gorengan itu? Kalau secara terminologi sebenarnya saham gorengan ini sulit untuk dipastikan ya, saham ini gorengan ataupun tidak sebenarnya Mbak Megi. Kalau berdasarkan apa yang terjadi di market ya, biasanya saham gorengan ini adalah saham-saham yang biasanya harganya bisa di-cornering, bisa dinaikkan atau mungkin diturunkan secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat ya. Walaupun mungkin ada catatan bahwa jangan-jangan bisa kita lihat dari fundamentalnya tidak terlalu bagus atau bahkan di sisi lain ada fenomena yang tiba-tiba mendorong atau advertisement yang terlalu berlebihan terhadap satu saham tersebut. Atau di sisi lain juga kalau kita lihat mungkin free float-nya terlalu kecil. Atau di sisi lain juga perlu kita lihat bahwa jumlah orang yang berpartisipasi terhadap kenaikan ataupun penurunan harga dari saham tersebut terlalu kecil. Di sisi lain juga yang perlu dilihat adalah ada beberapa rasio juga yang perlu dilihat di situ. Mungkin yang tidak terlalu umum dilihat ya. Ada finance rasio yang mungkin bisa jadi salah satu bentuk dari bagaimana saham tersebut sudah didorong lebih cepat atau partisipasinya terlalu kecil oleh masyarakat. Sehingga di saat yang sama pada saat ada yang masuk ke pasar saham gorengan ada yang kapok dalam tanda kutip. Atau di sisi lain ada yang orang ketinggalan. Tapi ya sekali lagi ada atau tidak saham gorengan itu merupakan bentuk bahwa pasar kita belum terlalu sempurna di market pada saat ini Pak Mei. Baik, seberapa lama Mas Fikri praktik saham gorengan ini sudah terjadi dan apakah Mas Fikri juga punya pengalaman mandiri gitu ya personal, apakah pernah juga menjadi korban saham gorengan? Kalau dibilang saham gorengan dari kapan harusnya sejak bursa berdiri ya Mbak Megi. Pada saat mulai transaksi sudah dilakukan. Walaupun mungkin di saat ini kita sudah mencoba membatasi saham gorengan dengan jumlah investor pada saat IPO misalnya memang ada 300 orang yang jadi investor. Lawan dari yang minimal. Mohon maaf Mas Fikri, kami potong karena kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Apakah Anda bisa mengulang jawaban Anda? Mohon maaf Pak Megi. Kalau dari bursa sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang sudah mulai dilakukan ya. Kalau dari kapannya mungkin sejak awal bursa berdiri ya, tapi sekarang kan bursa sudah mencoba melakukan mengantisipasi kekhawatiran terhadap saham gorengan tersebut. Misalnya dari IPO jumlah investor aktif minimal ada 300, lalu free float minimal 7,5%. Tapi sekali lagi ini adalah market. Ada kesukaan dan ketidaksukaan di sana. Ada orang yang masuk ke satu emiten tapi yang lain tidak masuk ke emiten tersebut. Tapi di sisi lain memang ada yang punya dana besar dan ada yang punya dana terbatas. Nah, yang biasanya di saham gorengan adalah saham yang didorong oleh orang-orang yang punya dana lebih. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan dengan bandar ya. Tapi di sisi lain yang perlu juga dilihat adalah memang ada ya namanya juga manusia ya, ada yang mau ikut ke tingkatan yang lebih baik. Pada saat ada harga yang dikatakan akan naik, tentu akan ada orang yang ikut di sana. Tapi di sisi lain sekali lagi ini kedewasaan kita dalam berinvestasi. Kita juga harus lihat kira-kira apakah memang benar rumor-rumor terkait dengan kemungkinan kenaikan harga atau penurunan harga itu benar adanya. Terlihat dari laporan keuangan misalnya. Atau mungkin terlihat dari jumlah investor yang aktif atau yang berpartisipasi di saham tersebut. Atau di sisi lain juga yang harus kita lihat adalah apakah benar dorongan terhadap bisnis dari perusahaan tersebut lebih baik atau emiten tersebut lebih baik. Hal-hal seperti itu yang kadang dimanfaatkan oleh para
bandar atau orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab untuk melakukan goreng-menggoreng saham di Bapin. Tapi ya sekali lagi ini adalah market, sulit juga untuk diantisipasi atau kita juga sulit untuk mendorong orang untuk tidak ikut ke sana. Karena sekali lagi finansial literasi juga kadang ada yang punya finansial literasi baik, ada yang mungkin hanya ikut-ikutan atau hedging terhadap suatu pergerakan harga saham. Itu sih yang perlu diantisipasi di Mbak Megi. Baik, Mas Fikri, apa yang Anda baca terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang tentunya ini juga ingin menindak tegas terkait dengan fenomena penggorengan saham ini? Kalau saya sih melihatnya lebih ke partisipasi dari investornya Pak Mengki. Dari beberapa saham gorengan yang kita lihat misalnya, kita juga bisa lihat sebenarnya partisipasi atau siapa yang menggoreng saham mungkin relatif lebih terbatas. Yang menaikkan harganya juga transaksinya hanya itu saja. Jadi mungkin itu yang perlu dilihat terlebih dahulu dibanding kita mendorong menghilangkan bandar dan segala macam. Bagaimanapun kita juga harus melihat bahwa bandar adalah yang penggerak harga atau market maker terhadap suatu harga saham atau bursa secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka juga tidak punya andil untuk kenaikan atau penurunan harga. Tapi di sisi lain juga perlu kita lihat adalah bagaimana pengetahuan dari investor kita. Apakah mereka hanya ikut-ikutan atau seperti apa? Sekarang untungnya kalau di 2020 sampai 2024 ada influencer-influencer yang mungkin banyak juga yang tidak bertanggung jawab yang memiliki andil terhadap goreng-menggoreng saham. Sekarang sudah mulai diwajibkan para influencer tersebut untuk mengambil penasihat investasi. Setidaknya mereka juga punya tanggung jawab moral untuk melakukan ya apakah itu melakukan advertise terhadap suatu emiten atau seperti apa, tapi setidaknya di sisi lain juga perlu kita lihat adalah investor kita perlu disadarkan juga bahwa kenaikan atau penurunan harga suatu saham itu tidak akan terjadi secara langsung. Harusnya kita membeli saham atau menjual saham itu didasarkan pada fundamental. Fundamental itu tidak akan berubah secara cepat. Gak mungkin tiba-tiba ada revenue yang naik. Gak mungkin tiba-tiba ada profit yang naik. Gak mungkin tiba-tiba pembagian dividen setiap hari atau setiap bulan. Nah, itu yang juga perlu diantisipasi. Makanya dalam terminologi saham, saya juga harus mengkritik bahwa kita bisa dikatakan melakukan investasi di saham, bukan main saham. Nah, itu yang juga perlu kita canangkan kepada para investor kita, agar investor kita juga sekali lagi tidak terjebak dalam goreng-menggoreng saham seperti itu. Baik, Mas Fikri, menurut Anda apakah kondisi pasar saat ini sudah terlalu ekstrim, di mana saham-saham konglomerasi juga masih menjadi incaran meski valuasinya sudah tinggi? Mungkin tidak se-ekstrim itu ya, tapi kita masih bisa bilang bahwa memang ada fenomena pada saat ini saham-saham konglomerasi yang naik cukup signifikan. Tapi di sisi lain yang juga perlu kita lihat adalah apakah ini terrefleksi pada ekonomi kita secara real. Harusnya itu yang perlu kita lihat. Kalau memang kita lihat bahwa di sektor real masih ada kekhawatiran terhadap pembukaan lapangan kerja, industri dan segala macam, saya mungkin bisa katakan bahwa kenaikan harganya memang tidak wajar. Ada hal-hal yang mungkin tidak tersedia di market informasinya atau ada asymmetric information. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan atau dipastikan oleh bursa ini berjalan dengan wajar. Semua informasi yang ada di emiten juga harus disampaikan dengan lebih baik. Nah, ini yang mungkin kadang terluput oleh bursa. Ya, tapi ya nggak salah juga. Memang saat ini jumlah emiten di pasar kita ada hampir 1000-an, melebihi level 900. Tapi di sisi lain yang juga perlu kita lihat dan juga sudah mulai diantisipasi oleh bursa adalah mereka melihat bahwa saham-saham yang IPO juga harusnya saham-saham yang punya fundamental baik. Mereka punya laporan keuangan yang terjaga. Mereka punya bisnis yang memang sangat prudent. Nah, pada saat ini baru dilakukan oleh bursa. Dalam beberapa waktu lalu mungkin ini agak sedikit terlewat. Tapi sekali lagi ke depan, dengan banyaknya investor kita yang semakin baik, dengan bursa kita yang semakin efisien, saya harap kondisi saham goreng-menggoreng seperti ini juga akan berkurang dengan tidak baik.
Baik Mas Fikri, apakah Anda juga bisa membuka terkait dengan bagaimana sebenarnya oknum penggoreng saham ini mendapatkan untung dari saham gorengan, dan tentunya ini kita melihat Indonesia juga sudah menjadi lahan subur untuk goreng saham karena ledakan investor retail sejak pandemi dari 1 juta menjadi 11 juta lebih. Ini datanya hingga tahun ini ya Mas Fikri. Ini juga membuat pasar dipenuhi oleh investor pemula. Bagaimana Anda melihat fenomena ini dan dibuka, Mas Fikri, seperti apa mereka mencari uang dari praktik gorengan saham ini? Oke, Mbak Minggi. Sekarang kalau sedikit direvisi mungkin 16,4 juta orang sudah terdaftar sebagai SID, sebagai investor. Artinya memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Tapi di sisi lain, dengan jumlah investor yang 16,4 juta, jumlah transaksi harian kita masih bergerak di level-level situ saja. Di 2020 sampai sekarang mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 triliun setiap harinya. Artinya memang ada orang yang masuk habis itu kapok. Nah, ini yang perlu dilihat. Kenapa mereka kapok? Karena ya sekali lagi ada saham goreng-menggoreng. Kenapa ada saham goreng-menggoreng satu? Dari sisi institusi memang ada beberapa kelompok atau segelintir orang yang memang memainkan harga. Dengan cara apa? Dengan cara mereka punya, ya bisa saja mereka punya akun di berbagai broker misalnya, lalu mereka lakukan transaksi semu, pamendang, mereka naikkan harga, lalu tiba-tiba di level atas mereka jatuhkan harganya untuk melakukan penjualan barang mereka yang lebih banyak. Ya keuntungannya tentunya di situ. Ada investor-investor yang mungkin tidak tahu, mereka dalam tanda kutip ada yang bilang sangkut di atas. Mereka membeli di harga yang mungkin tidak rasional lagi, dan mereka sulit untuk keluar dari situ. Nah, ini yang terjadi. Di sisi lain, yang juga perlu dilihat adalah karena finansial literasi dari masyarakat kita masih terlalu sedikit, dan kadang ada greedy, ada keinginan untuk cepat kaya, sehingga ini dimanfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara beberapa mungkin orang-orang yang relatif tidak bertanggung jawab atau influencer tidak bertanggung jawab menjual wacana terhadap suatu saham. Wah, saham ini akan seperti ini, saham ini akan seperti itu, sehingga banyak orang membeli saham, harganya naik. Pada saat harga naik, ada orang menjual atau melakukan penjualan, atau ya broker-broker yang mungkin tidak bertanggung jawab yang melakukan penjualan atau bandar-bandar tersebut, sehingga ini yang menjadikan sekali lagi investor juga dirugikan. Tapi di sisi lainnya juga perlu dilihat adalah sekali lagi harus ditanamkan bahwa di pasar saham itu kita membeli kepemilikan, membeli performa dari perusahaan, bukan membeli membeli wacana. Kita bukan membeli keinginan, tapi kita membeli bisnis dari perusahaannya. Anggap kita memiliki perusahaan tersebut, anggap kita punya andil untuk mendorong perusahaan tersebut lebih baik. Sehingga yang harus kita ingat adalah pada saat saham tersebut perusahaan tersebut baik, nah itu akan tergambar pada harga saham, bukan hanya karena kita ikut-ikutan untuk beli dan segala macam. Jadi sekali lagi, terminologi untuk main saham harusnya dihilangkan, ganti dengan investasi saham. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Baik, terakhir Mas Fikri. Menurut Anda, apakah keinginan Menteri Keuangan Purbaya untuk menghentikan fenomena saham gorengan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini tanpa penegakan hukum yang tegas bisa diwujudkan? Apa yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh otoritas untuk menghentikan praktik ini? Kalau dari otoritas mungkin ya sekarang sudah ada minimal IPO, mereka punya laporan keuangan 2 tahun terakhir yang bagus. Mereka punya bisnis yang jelas. Terus ada 300 minimal investor yang terdaftar sebagai pembeli pertama. Free float-nya minimal 7,5%. Saya pikir itu sudah cukup baik ya. Tapi di sisi lainnya juga perlu dilihat adalah ini adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa bilang bahwa bursa harus ini, bursa harus itu, tapi marketnya mengatakan hal sebaliknya. Ingat, kita juga harus lihat bahwa jika goreng-menggoreng bisa dihilangkan, ini berasal dari semua pihak. Semua pihak harus bertanggung jawab di situ, termasuk juga investornya. Investornya jangan ikut-ikutan saja. Sangat gampang untuk mendorong harga saham naik jika investornya gampang untuk ikut-ikutan. Jadinya saya bisa bilang bahwa ingat lagi, kita berinvestasi seperti apa, profil risikonya seperti apa, kita juga harus ingat bahwa yang harus kita lakukan untuk melakukan investasi seperti apa. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, begitu pun juga dengan para influencer harusnya mereka juga belajar terkait dengan investasi, nggak hanya
mempom harga saham tertentu. Di samping itu juga, ya kalau untuk bursa, saya pikir mereka juga harus mendorong adanya transparansi terhadap emiten. Berbagai hal terhadap emiten, termasuk informasi-informasi material, harusnya segera diinformasikan kepada masyarakat. Jangan ada insider trading lagi, dan juga mungkin hal-hal lain yang mungkin saya pikir ditutup-tutupi selama ini oleh para emiten. Ini mungkin yang harus dilakukan, sehingga semua kejadian-kejadian yang penting bagi emiten harusnya segera diinformasikan, apakah itu ke bursa atau mungkin kepada pihak-pihak lain, termasuk juga memberikan efek yang juga mungkin akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan dari emiten. Mungkin itu dari saya, Mbak Megi. Baik, Mas Fikri, kami akan mencatat bersama investasi saham ini memang harus melihat data-data fundamental, dan tentunya kami juga akan menyoroti bagaimana pemerintah akan menindak tegas terkait dengan saham gorengan ini. Terima kasih Mas Fikri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih kembali, Mbak Megi.